Hai, selamat datang di Rumah Belajar Nitisara. Pada video kali ini, Namita akan menjelaskan tentang kalimat terbuka dan lambang matematikanya. Materi ini sangat penting supaya kalian bisa semakin paham untuk mengerjakan persamaan linier satu variabel. Ikutin terus ya videonya supaya kalian semakin jelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Jadi kita tidak tahu nih nilainya benar atau salah, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini contohnya. X adalah faktor dari 16. Nah, kita belum tahu nih nilai X. Ya, variabel X ini bisa diisi dengan berbagai macam angka. Maka kita belum tahu nilainya, apakah dia benar atau salah. Sehingga kalimat ini disebut sebagai kalimat terbuka. Contoh yang kedua, Y adalah bilangan genap kurang dari 20. Ya, di sini ada Y yang kita tidak tahu berapa nilainya. Supaya bisa memenuhi kalimat bilangan genap kurang dari 20. Yang ketiga, X plus 5 sama dengan 8. Nah, X-nya juga belum ada nilainya. Ya, kita bisa isi ini berbagai macam nilai. Ya, maka ini disebut sebagai kalimat terbuka. Contoh yang lain, selisih dari simbol persegi dan 45 adalah 87. Nah, di sini ada simbol yang kita belum tahu nilainya. Jadi, ini termasuk kalimat terbuka. Selanjutnya, segitiga, ya, simbol segitiga adalah provinsi di Pulau Sumatera. Nah, simbol segitiga ini juga kita belum tahu apa isinya, sehingga ini juga termasuk kalimat terbuka. Nah, dari sini kalian sudah jelas dulu ya, apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Selanjutnya, kita belajar tentang lambang matematika. Jadi, dari sebuah kalimat, kita akan susun lambang matematikanya seperti apa. Yang pertama, jumlah A dan B. Nah, ini kita bisa tuliskan lambang matematika menjadi apa? Menjadi A plus B. Kemudian, selisih A dan B bila A lebih besar dari B. Jadi, artinya A dikurangi B. Kemudian, selisih A dan B, tetapi B-nya lebih besar dari A. Jadi, artinya apa? Artinya adalah B dikurangi A. Jadi kalau selisih itu artinya dikurangi ya, tergantung nilai yang lebih besar yang mana. Kalau nilai yang lebih besar ditaruh di bagian yang depan. Kemudian jumlah kuadrat A dan B. Nah, ini artinya kita kerjakan dulu kuadratnya. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita kuadratkan dulu A-nya, kemudian kita kuadratkan B-nya, setelah itu kita jumlah. Nah, selanjutnya kuadrat jumlah A dan B. Nah, ini jangan kebalik nih. Jadi kalau seperti ini kita jumlah dulu. Jumlah A plus B dulu. Ya, jadi A plus B baru kita kuadratkan. Hati-hati ya, jangan kebalik antara jumlah kuadrat dan kuadrat jumlah. Dari sini paham ya? Selanjutnya, bila mempunyai selisih kuadrat A dan B, artinya kita kuadratkan dulu nih. A kuadrat, B kuadrat, lalu kita kurangi. Tergantung nanti nilainya apa ya, yang lebih besar ditaruh di depan. Jadi kita bisa tulis A kuadrat minus B kuadrat atau B kuadrat minus A kuadrat. Selanjutnya, kuadrat selisih
A dan B. Artinya kita kurangi dulu, selisihnya kita kerjakan dulu, baru kita kuadratkan. Jadi A minus B kuadrat atau B minus A kuadrat. Selanjutnya, lawan dari A, artinya negatif A. Jadi tandanya berlawanan dari positif menjadi negatif. Kalau negatif akan menjadi positif. Paham ya? Selanjutnya, bila kebalikan A itu artinya 1/A. Diingat-ingat ya, kalau lawan itu nilai negatif positifnya berubah, kalau kebalikannya menjadi 1/, ya. Jadi kalau kebalikan A jadi 1/A. Selanjutnya, jumlah kebalikan A dan B. Jadi ini bagaimana nih? Kita balik dulu ya. Kebalikannya kita kerjakan dulu. Kebalikan A apa sih? 1/A. Kebalikan B 1/B. Baru kemudian kita jumlah. Jadi dari sini dulu kita kerjakan ya. Jadi 1/A ditambah 1/B. Kemudian kebalikan jumlah A dan B. Nah, ini juga jangan bingung ya. Kita hitung dulu apanya? Kita hitung jumlahnya. Jadi A ditambah B baru kita cari kebalikannya. Yaitu 1/A plus B. Beda ya antara jumlah kebalikan dengan kebalikan jumlah. Diingat-ingat cara mengerjakannya. Kemudian, hasil kali A dan B artinya A kali B. Hasil bagi A dan B artinya A dibagi B. Kemudian, kalau lawan hasil kali A dan B, kita kerjakan dulu apanya? Kita kerjakan dulu hasil kalinya. Jadi, A dikali B, kemudian kita buat lawannya. Sehingga negatif A dikali B. Paham ya, di sini berbagai macam kalimat bila diubah menjadi lambang matematika. Nah, contoh soalnya. Tuliskan setiap kalimat terbuka ini ke bentuk kalimat matematika. Contohnya, 6 ditambahkan pada X menghasilkan 17. Artinya apa? Artinya 6 ditambah X sama dengan 17. Selanjutnya, jumlah kuadrat A dan 8 adalah 164. Ingat, kita kerjakan apa dulu? Kita kerjakan kuadratnya dulu. Dari kuadrat di sini. Jadi, A kuadrat ditambah 8 kuadrat. A kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 164. Selanjutnya, 4 ditambah Y sama dengan 8 dikurangi Y. Artinya bagaimana? Kalau kalimat matematikanya menjadi 4 ditambah Y sama dengan 8. Kita tulis 8 dikurangi Y. Paham ya di sini? Selanjutnya, bilangan P 6 kurangnya dari setengah P. Artinya apa? Bilangan P, jadi P sama dengan 6 kurangnya dari setengah P. Ini artinya adalah setengah P dikurangi 6. Nah, jelas ya bagaimana cara mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temanmu supaya kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk orang lain. Bye-bye.